Pabrikan mobil listrik asal Tiongkok, BYD, telah mengguncang dunia otomotif. Dalam 2 tahun terakhir, mereka berhasil menyalip Tesla dalam hal penjualan, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak. Tesla yang selama ini dikenal sebagai raksasa mobil listrik global, kini harus mengakui kehebatan BYD yang berkembang secara fenomenal. Dalam waktu singkat, BYD berhasil merebut hati konsumen di berbagai negara. Desain yang modern, harga yang kompetitif, dan fitur yang melimpah menjadikannya perbincangan hangat di industri otomotif dunia. Indonesia pun tak luput dari pesona BYD. Di tahun pertamanya masuk ke pasar tanah air, BYD langsung mencatatkan diri sebagai mobil listrik terlaris. Ini menandakan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik yang berkualitas dan terjangkau. Namun, di balik kesuksesan besarnya saat ini, tersimpan kisah menarik. Siapa sangka, BYD awalnya bukanlah produsen mobil, melainkan pembuat baterai handphone. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Tahun 1995, seorang pria muda bernama Wang Chuanfu, ahli kimia dari Tiongkok, mendirikan perusahaan baterai handphone bernama BYD, Build Your Dreams. Bukan sembarang nama, tapi sebuah deklarasi akan mimpi besar yang ingin ia bangun. Perusahaan kecil itu membuat baterai nikel kadmium, lalu berkembang ke nikel metal hidrida dan lithium ion. Produknya sederhana, tapi kualitasnya luar biasa. Biaya produksinya rendah, tapi kinerjanya bersaing. Hanya dalam setahun, Sanyo, perusahaan besar dari Jepang, mulai melirik. Pesanan datang, dan BYD pun resmi masuk ke rantai pasokan global. Tahun demi tahun berlalu. BYD membuka sayapnya ke Eropa dan Amerika melalui BYD Europe BV dan BYD America Corporation. Di tahun 2000, Motorola menjadikannya pemasok baterai utama. 2 tahun kemudian, giliran Nokia, yang saat itu adalah penguasa pasar handphone dunia. Dominasi BYD di pasar baterai isi ulang pun dimulai. Tapi jalan mereka tak selalu mulus. Tahun 2002, Sanyo menggugat BYD atas dugaan pelanggaran paten. Tahun 2007, giliran Foxconn menuduh BYD mencuri data rahasia. Namun, badai itu tidak menggoyahkan kapal. Wang Chuanfu tahu mimpinya terlalu besar untuk dikandaskan oleh persoalan hukum. Semua diselesaikan, dan BYD tetap melaju. Kesuksesan di dunia baterai tidak membuat Wang puas. Ia merasa waktunya telah tiba untuk mengambil lompatan besar. Tahun 2003, BYD mengakuisisi Xi'an Zhenchuan Automobile, perusahaan otomotif kecil yang menjadi tiket masuk BYD ke industri mobil. Maka lahirlah BYD Auto, tools Wang Chuanfu untuk mengembangkan kendaraan listrik. Tapi ini bukan langkah yang mudah. Banyak pemegang saham marah karena akuisisi ini tak dicantumkan dalam prospektus IPO tahun sebelumnya. Tapi Wang tetap melangkah. Ia tahu perubahan besar sering dimulai dari langkah yang tidak populer. Dan benar saja, di tahun 2005, BYD meluncurkan mobil pertamanya, BYD F3, sebuah sedan bermesin bensin. Ini mungkin terdengar aneh bagi sebuah perusahaan yang bercita-cita membuat kendaraan listrik. Namun Wang bukan orang yang gegabah. Ia tahu saat itu pasar belum siap. Mobil bensin masih jadi raja, dan mobil listrik belum dilirik. Maka ia memilih masuk secara cerdas. F3 sukses besar. Nama BYD mulai diperhitungkan. Bahkan keberhasilan ini menarik perhatian seorang legenda investasi, Warren Buffett. Pada tahun 2008, Buffett menguncurkan dana sebesar 232 juta US dollar ke BYD. Dan di tahun yang sama, BYD membuat kejutan dunia. Mereka meluncurkan mobil plug-in hybrid pertama di dunia, BYD F3 Dual Mode. Ini bukan sekadar produk, tapi cara Wang memperkenalkan teknologi listrik secara bertahap. Setahun kemudian, BYD memperkenalkan E6, kendaraan listrik penuh pertama mereka. Mobil ini tak langsung membidik pasar pribadi, melainkan diarahkan sebagai taksi dan armada ride-sharing. Ini adalah langkah strategis, sebuah cara halus BYD untuk memperkenalkan mobil listrik ke masyarakat luas. Namun keberhasilan tak serta-merta datang. Meski teknologi mereka terus berkembang, penjualan BYD justru stagnan. Tahun demi tahun berlalu, dan mobil-mobil mereka belum mampu mengguncang pasar secara signifikan. Tapi Wang tahu, waktunya akan tiba.
Ia hanya perlu satu hal lagi, sebuah senjata baru yang bisa mengubah segalanya. Dan itu datang di tahun 2020, baterai BYD Blade. Lebih aman, lebih tahan lama, dan lebih murah. Inilah titik balik yang BYD butuhkan. Penjualan BYD pun melonjak drastis. Tahun 2021 jadi momentum penting. BYD dengan agresif mengekspor mobil listrik ke berbagai belahan dunia. Eropa, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin. Mobil-mobil itu tak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa teknologi eksklusif, e-platform yang ditenagai baterai BYD Blade, senjata utama yang menjadi identitas BYD. Perlahan, dunia mulai menoleh. Nama BYD mulai bergema, bukan lagi sebagai pemain baru, tapi sebagai calon raksasa di panggung global. Tahun 2022, mereka meluncurkan BYD Seal, penentang langsung Tesla Model 3. Model ini hadir dengan harga jauh lebih murah, tapi syarat fitur dan teknologi canggih. BYD menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar ikut tren, mereka ingin memimpin. Di tahun yang sama, sebuah keputusan besar diambil. BYD menghentikan seluruh produksi mobil bermesin bensin murni. Mereka memilih untuk fokus sepenuhnya pada mobil listrik dan plug-in hybrid. Ini bukan langkah yang ringan, tapi keberanian ini menunjukkan betapa jelas arah dan visi mereka. Lalu, bagaimana BYD bisa menjual mobil listrik dengan harga yang sangat bersaing? Rahasianya ada di balik layar. Lebih dari 70% komponen mobil mereka diproduksi sendiri, dari baterai hingga chip, semuanya dikerjakan in-house. Ini memungkinkan BYD menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Hasilnya, efisiensi luar biasa. Mobil yang mewah, canggih, namun tetap terjangkau. Strategi ini membuat banyak merek besar mulai merasa terancam. Puncaknya datang di tahun 2023. Untuk pertama kalinya, BYD berhasil mengalahkan Tesla dalam hal penjualan mobil listrik global. Tesla yang dulunya tidak pernah memandang serius BYD, kini terpaksa meninjau ulang segalanya. Dari strategi harga, desain, hingga cara mereka menjangkau pasar. BYD semakin agresif. Dan di tahun 2024, mereka kembali menyalip Tesla. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah buah dari perencanaan, kesabaran, dan visi yang jauh ke depan. Indonesia pun tak luput dari serangan agresif BYD. Januari 2024, BYD mulai menggoda pasar tanah air lewat 3 model andalannya, BYD Seal, Dolphin, dan Atto 3. Seolah belum cukup, BYD kembali unjuk gigi di pertengahan tahun, meluncurkan BYD M6, MPV listrik 7-seater pertama di Indonesia. Disusul BYD Sea Lion 7, SUV premium mereka, pada Februari 2025. Namun langkah BYD belum berhenti di situ. Diam-diam, mereka telah menyiapkan rencana baru, menghadirkan satu model lagi di pertengahan 2025, BYD Seagull, mobil listrik seharga LCGC. Strategi mereka tetap konsisten, menawarkan fitur melimpah, desain modern, dan harga yang jauh lebih kompetitif. Dengan pendekatan ini, pasar Indonesia yang tengah bergairah mengejar tren kendaraan listrik langsung terpikat. Di tahun pertamanya, BYD berhasil mencatatkan diri sebagai mobil listrik terlaris di Indonesia, menjadi ancaman nyata bagi para pemain lama yang sudah bertahun-tahun menguasai pasar. Tak tanggung-tanggung, mereka pun memutuskan untuk membangun pabrik di Indonesia, menunjukkan komitmen jangka panjang mereka. Namun, seperti biasa, kehadiran besar selalu memunculkan pro dan kontra. Di tengah sorotan, suara keraguan mulai terdengar. Murahnya BYD ini, apakah memang wajar? Apakah ini revolusi sesungguhnya? Atau sekadar permainan harga untuk menaklukkan pasar? Namun, fakta tak bisa disangkal. Di tahun 2025, BYD tetap memimpin penjualan mobil listrik di Indonesia, membuktikan bahwa kehadiran mereka bukanlah kebetulan. Dengan pengalaman panjang di dunia baterai, mereka memiliki keunggulan fundamental yang sulit ditandingi oleh banyak produsen lain. BYD tidak hanya menjual mobil, mereka menjual mimpi tentang masa depan mobilitas yang lebih ramah lingkungan, lebih cerdas, dan lebih terjangkau untuk semua orang. Hari ini, BYD bukan sekedar nama. Mereka adalah game changer sejati.
Tidak ada yang luput dari serangan mereka. BYD bukan hanya sekedar menciptakan mobil listrik penumpang, tapi juga merambah dunia kendaraan komersial. Bus listrik dan truk listrik pun kini menjadi bagian dari portofolio mereka. Dengan agresivitas yang luar biasa, mereka bahkan menghadirkan berbagai sub-brand di segmen mobil listrik penumpang, seperti Denza, Yangwang, dan Fanchengpao. Masing-masing menyasar kelas yang berbeda. Dengan teknologi baterai canggih, proses produksi yang efisien, dan desain premium yang tetap terjangkau, BYD telah mengubah standar industri. Yang lebih mengesankan, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar, seperti pabrikan lain. Sebagian besar komponen mobilnya mereka buat sendiri, memberi kontrol penuh atas kualitas dan biaya. Inilah yang membuat BYD memaksa pemain lama untuk berbenah, sekaligus memberi pilihan baru yang menggugah bagi konsumen di seluruh dunia. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Dunia otomotif adalah medan pertarungan yang terus berubah, penuh dengan tantangan yang menunggu di setiap tikungan. Pertanyaannya kini, bisakah BYD bertahan di puncak? Mampukah mereka menjaga momentum dan konsistensi di tengah derasnya persaingan? Harga murah dan fitur melimpah adalah awal yang menggiurkan. Tapi konsistensi, inovasi, dan kepercayaan pasar, itu cerita berikutnya.